Reece James tolak dua klub besar ini demi bertahan di Chelsea. Pada tahun 2022, Reece James menandatangani kontrak selama 6 tahun dan diberi peran sebagai kapten Chelsea pada musim panas ini oleh manajer baru, Mauricio Pochettino. Bek kanan berusia 23 tahun itu dianggap sebagai salah satu pemain terbaik di posisinya. Manchester City, yang telah lama mengagumi perkembangan James, menyadari kebutuhan untuk mencari pengganti Kyle Walker yang sudah berusia 33 tahun. Namun, sang juara Premier League diyakini tidak akan menjalin kesepakatan untuk merekrut kapten The Blues tersebut. Salah satu sumber telah mengonfirmasi kepada 90 Min bahwa Real Madrid menunjukkan ketertarikan besar terhadap James. Di bawah arahan Carlo Ancelotti, tim tersebut mencari bek kanan yang lebih muda untuk menggantikan Dani Carvajal yang berusia 31 tahun, dan pemain bintang The Blues tersebut menjadi salah satu target utama Madrid. Meskipun menyadari minat dari kedua tim, James dilaporkan memilih untuk sepenuhnya berkomitmen pada proyek yang sedang dijalankan oleh klubnya saat ini dan tidak tertarik untuk meninggalkan Chelsea. James secara tegas menolak kemungkinan bergabung dengan rival langsung di Premier League, seperti City, sementara opsi pindah ke klub luar negeri juga tidak akan dipertimbangkan olehnya. Fokus utamanya saat ini adalah mencapai kesuksesan bersama tim London tersebut. Mihailo Mudryk bagus, tapi kalau belum konsisten ya gak bisa jadi pemain top. Mudryk merupakan salah satu akuisisi ambisius Todd Boehly ketika mengambil alih kepemilikan Chelsea. Pada Januari 2023, Chelsea berhasil mengungguli Arsenal dalam perburuan untuk merekrut Mudryk dari Shakhtar Donetsk. Antisipasi terhadap Mudryk sebagai bintang baru Chelsea sangat tinggi, mengingat potensi luar biasanya yang pernah membuatnya dijuluki sebagai Neymar versi Ukraina. Namun sayangnya, Mudryk belum berhasil memenuhi ekspektasi dalam 6 bulan pertamanya bersama Chelsea. Bahkan musim ini, performanya belum mencapai level terbaik yang diharapkan. Meskipun transfer Mudryk sempat mencuri perhatian, performanya bisa dianggap kurang memuaskan, dengan jarangnya penampilan sebagai pemain utama dalam tim. Sebulan yang lalu, saat Chelsea mengalahkan Fulham 2-0 di pekan ke-7 Liga Inggris 2023 hingga 2024, Mudryk mencetak gol pertama untuk The Blues pada menit ke-18. Gol tersebut berasal dari umpan Leville Colwill, dan Mudryk berhasil mengatasi kiper Fulham dalam situasi 1-1. Gol tersebut menjadi gol perdana Mudryk untuk Chelsea di Premier League, sebuah momen yang dinanti-nanti tidak hanya oleh Mudryk sendiri tetapi juga oleh para penggemar Chelsea. Debut Mudryk bersama Chelsea terjadi pada paruh kedua musim 2022 hingga 2023, ketika dia masuk sebagai pengganti dalam pertandingan melawan Liverpool pada 21 Januari 2023. Setelah 255 hari dan 24 pertandingan, Mudryk akhirnya menyumbang gol untuk timnya di Liga Inggris. Dalam sebulan terakhir, Mudryk telah menunjukkan peningkatan performa dengan lebih sering terlibat dalam menciptakan gol, meskipun tidak selalu mencetak gol. Perkembangan Mudryk ini menjadi perhatian Di Matteo. Meskipun melihat cuplikan performa apik Mudryk, Di Matteo berpendapat bahwa winger Ukraina tersebut perlu konsistensi untuk mencapai level pemain top dunia. Pemain top dunia harus konsisten. Jadi, jika Mudryk bisa menampilkan performa tinggi setiap pekan, dia akan menjadi pemain top dunia, ujar Di Matteo. Dia sudah menunjukkan tanda-tanda itu, tetapi perlu memberikan performa semacam itu dalam setiap pertandingan. Itu adalah perbedaan antara pemain kelas dunia dan kelas menengah, tambahnya. Bukan tidak mungkin Chelsea lolos ke Liga Champions lagi. Chelsea mengalami ketidakstabilan performa di awal masa kepelatihan Mauricio Pochettino, sehingga mereka tergelincir ke papan tengah klasemen Premier League. Namun, belakangan ini, Chelsea menunjukkan peningkatan performa yang mencolok. Contohnya, mereka berhasil bermain imbang 4-4 dengan Manchester City dalam pertandingan terbaru Premier League. Meskipun saat ini Chelsea masih berada di posisi ke-10 dalam klasemen sementara dengan 16 poin, terpaut 10 poin dari Tottenham yang berada di peringkat 4, optimisme tetap tinggi. Meskipun masih terjebak di papan tengah, Sanchez yakin bahwa peluang Chelsea untuk meraih tiket Liga Champions musim depan tetap terbuka. Kami fokus menghadapi setiap pertandingan dan berupaya memberikan yang terbaik.
Harapan kami adalah kembali berlaga di Eropa atau Liga Champions, ujar Sanchez seperti yang dikutip oleh Daily Mail. Menurut saya, peluang untuk lolos ke Liga Champions sangat mungkin terjadi jika kami terus mengalami perkembangan setiap pertandingan dan meraih poin di setiap kesempatan. Walaupun ini merupakan tantangan besar, kami memiliki semangat, kepercayaan diri, keyakinan, dan kualitas yang dibutuhkan untuk meraihnya. Sanchez juga meyakini bahwa timnya sedang mengalami perkembangan. Selain hasil imbang melawan Man City, The Blues juga berhasil bermain imbang dengan Liverpool dan mengalahkan Tottenham musim ini. Kami sedang mengalami perkembangan yang positif. Meskipun ada beberapa pertandingan di mana kami kurang beruntung, namun menurut saya, para pemain memberikan penampilan bagus dalam setiap laga, tambahnya. Haaland kirim peringatan untuk Chelsea usai lawan City, lain kali kami akan bikin 5 gol. Man City melawan Chelsea pada pekan ke-12 Premier League 2023 hingga 2024 di Stamford Bridge, menjadi pertandingan yang sangat menarik dan menghibur. Hal ini disebabkan oleh keteguhan Chelsea yang menolak untuk mengalami kekalahan, meskipun City sempat unggul 3 kali dalam pertandingan tersebut. Meskipun City memiliki keunggulan, The Blues berhasil menyamakan kedudukan sebanyak 3 kali, sehingga pertandingan berakhir dengan skor imbang 4-4. Erling Haaland menampilkan penampilan yang luar biasa dalam pertandingan Chelsea versus Manchester City, berhasil mencetak 2 gol. Meski Haaland merasa gembira dengan kontribusinya tersebut, rasa kecewa juga terasa karena City tidak mampu meraih kemenangan dalam pertandingan tersebut. Permainan itu benar-benar menantang, dan saya menikmatinya, kata Haaland sebagaimana dilaporkan oleh Goal. Secara umum, ketika Anda mencetak 4 gol, biasanya Anda keluar sebagai pemenang. Namun, kami tidak berhasil melakukannya. Itulah situasinya, ungkapnya. Haaland menyatakan bahwa dalam pertandingan melawan Chelsea, Manchester City sebenarnya memiliki peluang besar untuk meraih kemenangan. Ia kemudian memberikan peringatan kepada The Blues bahwa pada pertemuan berikutnya, kemungkinan hasil imbang tidak akan terulang karena timnya berencana untuk mencetak lebih banyak gol. Ada kesempatan bagi kami untuk memastikan kemenangan beberapa kali, tetapi sayangnya kami gagal melakukannya. Ini adalah sesuatu yang perlu diperbaiki, ujarnya. Kami harus mencetak 5 gol lain kali, meskipun saya senang bisa mencetak gol, ada rasa kekecewaan karena kami tidak meraih kemenangan, tandas Haaland. Alvaro Morata ungkap alasannya tinggalkan Chelsea. Morata bergabung dengan Chelsea dari Real Madrid pada tahun 2017 dengan biaya transfer sebesar 60 juta euro. Pada musim pertamanya di Stamford Bridge, striker asal Spanyol ini berhasil mencetak 15 gol. Meskipun demikian, ketajaman Morata mengalami penurunan pada musim keduanya bersama Chelsea. Pada periode tersebut, mantan pemain Juventus tersebut hanya berhasil mencetak 9 gol di berbagai kompetisi. Morata kemudian memutuskan untuk pindah ke Atletico Madrid, di mana ia berhasil mengembalikan performanya di Spanyol. Saat ini, dia telah mencetak 12 gol dari 14 penampilan yang dijalani. Morata berbicara mengenai pengalaman tidak menyenangkannya di Chelsea, mengakui bahwa dia tidak mampu menghadapi tekanan dan akhirnya memilih untuk meninggalkan The Blues. Saya mengalami periode yang sulit di Inggris, ungkap Morata dalam wawancara dengan Radio Estadio Noche. Saya berdiskusi dengan istri saya dan menyampaikan keinginan untuk bergabung dengan klub yang lebih familiar, di mana tekanannya lebih ringan. Saya memilih untuk tidak terlibat dalam media sosial dan fokus pada perbaikan diri. Kini, Morata merasa sangat bahagia bermain untuk Atletico Madrid, menjadi pemain kunci dalam strategi pelatih Diego Simeone untuk mencetak gol. Tidak ada keraguan, ini adalah momen paling membahagiakan dalam karir saya, dan saya berharap untuk tahun yang luar biasa, tambahnya. Ini adalah pencapaian terbaik, baik bersama Atletico Madrid maupun timnas Spanyol. Perjalanan ini tidak mudah, dan saya telah melewati tantangan sulit.